Bagaimana kita menyikapi seseorang yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana dan ada di hati kita? Jazakumullahu khairan. Jamaah, ini pendapat yang batil dan pendapat yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendapat ini disebabkan karena kesalahan dalam memahami beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an ya ada kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah selalu bersama kalian. Ya, Allah selalu bersama kalian. Jemaah, ayat ini menjelaskan tentang pengetahuan Allah, bukan zatnya Allah. Ya, ayat ini konteksnya menjelaskan tentang ilmu Allah atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Itu maksudnya. Bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang zat Allah Subhanahu wa taala maka sudah dijelaskan di dalam ayat Thaha yang sudah sangat jelas. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy-Nya. Dan ada 6 ayat yang lain yang senada dengan ayat ini, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Itu menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Adapun kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada, konteks ayat itu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama manusia. Maksud kata-kata ilmu Allah selalu bersama manusia adalah bahwa Allah itu mengetahui manusia dimanapun mereka berada. Ya, kapanpun dan dimanapun mereka berada, Allah mengetahui mereka semuanya. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti ini? Kalau dia jahil jamaah, maka sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu kepada dia. Bahwa apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan dalil Al-Quran, tidak sesuai dengan dalil hadis, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak sesuai dengan pemahaman para a'immah, para imam kaum muslimin. Semua imam 4. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka semuanya meyakini bahwa Allah itu di atas arsy-Nya. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari menukil ijma' bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya. Ya. Kalau dia jahil, maka sampaikan ilmu kepada dia. Kalau dia orang yang mendapatkan syubhat, ya, maka jelaskan kepada dia bahwa apa yang sampai kepada dia itu syubhat. Kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu kesalahan. Sampaikan kepada dia bahwa konsekuensi dari pendapat itu akan merendahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah berada di mana-mana, berarti Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Ya. Allah berada di misalnya kandang babi. Kalau keyakinannya seperti itu. Karena kandang babi juga tempat. Kalau dikatakan Allah berada di semua tempat, berarti di kandang babi ada Allah. Kalau dikatakan Allah berada di semua tempat, berarti di tempat sampah itu ada Allah. Kalau Allah dikatakan di mana-mana, berarti di tubuhnya iblis itu ada Allah. Ya. Kalau dikatakan Allah itu di mana-mana, berarti di neraka juga ada Allah. Dan silahkan diteruskan konsekuensi dari perkataan itu. Ya. Konsekuensinya sangat parah, jemaah. Sampaikan itu agar dia sadar bahwa keyakinannya itu benar-benar berdasarkan syubhat, tidak berdasarkan dalil. Baik. Kalau dia sudah dinasihati, disampaikan, ternyata tidak terima, ya sudah. Jauhi dia. Jauhi dia. Kalau kita bisa dakwahi terus tidak ada masalah. Tapi berhati-hati dengan diri kita. Ya, jangan sampai malah kita nantinya yang terkena syubhat, yang akhirnya terpengaruh keyakinan dia yang menyimpang tersebut. Ya, keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang menyimpang. Akhirnya ya ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah ada di diriku, Allah ada di hatiku. Aku tidak butuh Al-Quran, aku tidak butuh hadis Nabi Muhammad SAW. Allah yang memberikan wahyu kepadaku. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan, akulah Allah, karena tidak ada yang wujud kecuali Allah. Na'udzubillahi
min hadzal dalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan ini. Ya, kita berusaha untuk menyampaikan ilmu, mendakwahi orang-orang yang seperti ini. Kalau ternyata orang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari usaha kita, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari orang lain. Ya. Tapi kalau misalnya memang Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan dia hidayah, maka siapapun tidak akan mampu membuka hatinya untuk menerima hidayah. Ya. Solusinya kita fokus untuk belajar, memperbaiki diri kita, meningkatkan keilmuan kita, dan menjauhi orang-orang yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam.